Ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang sebuah model kit bootleg yang cukup langka di pasaran, karena ini adalah edisi khusus sebenarnya, dan peminatnya juga nggak terlalu banyak kayaknya, makanya stoknya cuma sedikit di Indonesia. Tapi kalau gue sih suka ya sama jenis model kit kayak gini. Tapi ya namanya juga bootleg, apalagi dari brand yang satu ini, nggak jelas hasilnya bakalan bagus apa enggak. Jadi jangan terlalu berharap, turunkan ekspektasi kalian serendah-rendahnya. Atau gue juga nggak terlalu berharap hasilnya bakalan bagus. Gue cuma exciting aja karena model kit ini ada bootlegnya, dan karena harganya juga jauh di bawah produk originalnya. Ini adalah high grade Unicorn Phoenix Narrative Version Destroy Mode Clear Color dari Sindong. Jadi jangan kemana-mana, ikutan aja videonya. Mari menggundam, let's go! Ini dia boxnya kayak gini, bergambar Gundam Unicorn Phoenix kayak gini ya dari model kitnya. Kalau nggak salah sih ini real grade ya, kalau dilihat dari detailnya. Kalau high grade nggak kayak gini. Dan kalau kita lihat di sini masih ada knob marknya di sini ya, kayak di sini, terus di bagian beam saber handle-nya di sini, terus sama di bagian sininya nih masih ada knob mark. Di sini ada high grade kayak gini, di atasnya ada XD216 kayak gini. Kalau nggak salah sih ini Sindong ya, tapi gue lupa mereknya apa. Di sini bawahnya kayak gini, dan sini ada tulisan Cina kayak gini. Dan kalau di versi Bandainya tuh gambarnya portrait ya. Ada gambar beberapa karakter animenya di bawahnya sini, dan ada Unicorn Phoenix-nya terbang di belakangnya. Dan kalau yang ini bentuknya landscape kayak gini. Terus ini di bagian bawahnya ada gambar Phoenix-nya kayak gini, kayak yang di depan tadi. Terus ada peringatan-peringatan kayak gini ya dalam berbagai bahasa. Ada choking hazard kayak gini. Ini bagian sampingnya sama kayak di depan tadi. Ini bagian atasnya. Ini bagian sampingnya lagi. Dan gue dapetin ini di harga 195 ribuan ya. Sedangkan kalau di versi aslinya di Bandainya itu sekitar 650 ribuan lah kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Kita dapat 5 bungkus runner kayak gini. Terus ada fanbase juga. Jadi 6 bungkus runner totalnya. Dan di sini ada petunjuk perakitannya. Bergambar Gundam Unicorn Phoenix kayak gini dalam versi goldnya. Dan kalau di sini ini kayaknya sih master grade ya. Beda lagi sama yang digambar di covernya tadi. Dalamnya kayak gini, satu lembar pertamanya berwarna. Dan di halaman berikutnya kayak gini, ada part list untuk ngecek kelengkapan runner. Dan lanjut lagi petunjuk perakitan seperti biasa ya. Berikutnya kita dapat satu water slide decal ya kayak gini. Dan kalau kita lihat di sini, ini sih kayaknya water slide decalnya Unicorn ya. Nah ini bener nih, real grade Unicorn Gundam. Itu lumayan lah buat dipasang ya, buat nambah-nambah detailing dikit-dikit ya. Ini dia semua runner yang kita dapat, banyak banget. Kalau dilihat dari sini sih, dari buku petunjuknya ada 10 totalnya ya, ada 10 runner termasuk polycaps di sini. Tapi di sini tuh ada beberapa runner yang terpisah kayak gini ya. Gua nggak akan bahas satu persatu, cuma akan bahas secara garis besarnya aja ya. Ini dia runner orange-nya. Kalau diperhatiin di kamera sih warnanya agak kuning ya, tapi kalau dilihat dari mata langsung warnanya itu agak orange gitu. Dan di sini permukaannya ini matte ya, bukan gloss. Tapi bagus sih kelihatannya ya. Secara bahan sih bagus ya, nggak ada plastik-plastik yang berlebihan yang harus dibersihin. Semoga aja nanti fitmentnya bagus ya. Setelah gue perhatiin satu persatu, part-part orange ini sih bagus-bagus semua ya. Cuma ada beberapa yang defect ya kalau menurut gue. Kayak misalnya di bagian sini nih. Kalau kalian bisa lihat di bagian sini, di bagian dalamnya, itu tuh permukaannya tuh nggak rapi gitu loh. Kayak ada bagian yang kurang bagus gitu. Tuh, kalau kalian bisa lihat ya. Jadi harus diamplas sedikit ya di bagian dalamnya situ. Tapi kayaknya kalau setelah selesai dirakit sih nggak begitu kelihatan ya. Nah ini penampilannya kalau dari bagian luarnya ya. Jadi kalau mau rapi sih sebaiknya harus diamplas sedikit di bagian dalamnya sini. Dan ada sedikit plastik yang berlebih nih di bagian back skirtnya sini ya. Tuh di sini kalau kalian lihat harus dibersihin sedikit pakai hobby knife, tapi cuma di sini aja sih, nggak ada lagi di tempat yang lainnya. Ini clear part untuk di bagian Vivien-nya. Kalau di versi clear ini kita dapatnya cuma satu ya, sedangkan kalau di versi gold yang waktu itu pernah gue rakit, kita udah dapat Vivien-nya ini
ada cadangannya gitu. Dan warna orange-nya ini agak muda ya kalau di Viviannya sini, beda dengan warna armornya. Kalau di warna armornya ini agak lebih orange gitu, sedangkan kalau di sini lebih muda, lebih kuning muda sedikit gitu ya. Jadi harus ditambahin clear lagi sih kalau menurut gua. Ini runner warna biru clear untuk di bagian psycho frame-nya. Kalau kita lihat di sini, ini finishingnya tuh ada dua macam ya. Kayak misalnya di bagian kaki sini, finishingnya matte. Sedangkan untuk di bagian shieldnya sini, finishingnya glossy kayak gini ya. Jadi kayaknya sengaja dibikin dua finishing gitu. Dan kita juga dapat clear effect part untuk di bagian beam sabernya kayak gini ya. Warnanya biru muda kayak gini. Lebih muda daripada biru di bagian psycho frame-nya. Oh ya, beam saber effect part ini untuk di versi Bandai-nya itu nggak dapat ya. Jadi harus pakai beam saber effect part dari model kit yang lain. Sedangkan kalau di sini nih dapat bonus kita kayak gini. Ini runner abu-abu untuk di bagian inner frame dan juga untuk di bagian persenjataannya. Warnanya abu-abu gelap kayak gini. Finishingnya nggak terlalu glossy tapi agak mengkilat gitu ya. Tapi nggak terlalu matte juga. Ini runner untuk di bagian armor DI-nya. Konektor di bagian backpack-nya ini kita cuma pakai satu. Sedangkan ini untuk di bagian shield-nya di belakangnya. Kayak gini. Dua-duanya kita pakai. Warnanya lebih muda daripada part abu-abu gelap inner frame yang tadi ya. Dan ini polycaps-nya kayak gini. Ini runner untuk di bagian backpack dan juga untuk di bagian kakinya. Warnanya biru dongker kayak gini. Navy blue gelap banget. Bakalan keren sih jadinya kalau menurut gue ini ya. Dan kita juga dapat satu bonus stand base kayak gini ya. Warnanya hitam dengan finishing glossy kayak gini, tapi nggak rapi ya. Bahannya ya kurang lah. Dan juga ada satu obeng dan juga dua baut kayak gini. Ini color correcting stikernya untuk di bagian mata, untuk di bagian pundaknya, dan untuk di bagian kamera depan di kepala, dan juga untuk di bagian rifle-nya di sini ya. Dan ini dia water slide decalnya. Dirancang untuk real grade Unicorn Gundam. Tapi nggak apa-apa sih, bisa kita pakai juga di sini. Oke, sekarang gue mau ngerakit dulu, nanti kita lihat hasilnya bareng-bareng ya. Sebelum kita lihat hasil jadinya secara keseluruhan, ini adalah penampilannya tanpa aksesoris apapun yang terpasang. Snap build gitu aja, water slide decalnya nggak gue pasang karena itu punya Gundam Unicorn, jadi kurang cocok untuk dipasang di sini. Mungkin nanti bakal gue pasang ke high grade Gundam Unicorn gue. Dan gue juga nggak nambahin panel lining karena ini clear ya, jadi cukup keren tanpa panel lining juga. Dan yang membedakan di sini dengan produk Bandai-nya adalah di sini dia finishingnya matte, sementara yang gue lihat di versi Bandai-nya finishingnya gloss. Tapi nggak masalah sih, dengan finishing kayak gini juga kelihatan keren, dan kalau mau dijadiin gloss gampang, tinggal disemprot aja pakai top coat yang clear gloss, beres. Kalau gue sih cukup suka ya dengan penampilannya dia kayak gini. Cukup menarik untuk dipajang di antara koleksi high grade Gundam Unicorn gue yang lainnya, walaupun ini bootleg ya. Dan secara mengejutkan dan gak gue sangka-sangka, dia ini kokoh, nggak ada part-part yang gampang lepas atau longgar gitu ya. Udah digoyang-goyang gini juga posisinya masih aja kayak gitu. Kita coba lagi di bagian kakinya. Tuh, bagian kakinya bisa nyangga badannya kayak gini. Bagian bawahnya sini bisa nyangga badannya kayak gini. Hebat banget. Coba lagi di bagian tangannya. Tuh, kokoh lo nggak bergerak. Tuh, gila ini sih. Terus di bagian sini, ini juga nggak gampang lepas. Coba kita tarik. Tuh, dia kuat ya. Coba di bagian beam saber handle-nya. Dia bisa nahan loh. Gila bootleg sekokoh ini. Di tangan kanannya juga kayak gini. Di bagian Viviannya coba. Tuh, kuat loh. Gila bootleg sekokoh ini ya. Di bagian sini. Hebat sih kalau menurut gue ya. Apakah Shindong memang sebagus ini sekarang? Komentar dong buat kalian yang udah pernah ngerakit Shindongnya Unicorn. Apakah pernah nemu yang sekokoh ini? Keren banget sih. Nih, ini biasanya yang sering ditemuin di bootleg-bootleg ya, bagian sininya gampang lepas. Kalau yang ini tuh harus digoyang-goyangin dulu baru dia lepas. Gila. Tuh, hebat sih. Dan semua bagian di sini tuh nggak ada yang gue lem ya, cuma snap build gitu aja, nggak pakai lem sama sekali. Jadi memang benar-benar kokoh nih model kit. Gila bener. Tuh,
kokoh semuanya. Mantap. Berikutnya, mumpung aksesorisnya belum terpasang, kita lihat dulu apa aja yang kita dapat dalam paket pembeliannya ya. Pertama kita dapat B Magnum kayak gini, sama dengan B Magnumnya Gundam Unicorn. Dan di sini udah gue pasangin tangan dalam pose narik pelatuk kayak gini. Dan untuk artikulasinya juga sama dengan B Magnumnya Gundam Unicorn. Di sini ada pack untuk kita pasangin ke bagian belakang tangannya atau untuk di bagian backpacknya. Dan di sini juga ada handle yang bisa ditarik keluar kayak gini untuk dipegang di tangan kiri. Untuk aksesoris tangan lainnya, selain kita dapat tangan dalam pose menarik pelatuk kayak gini untuk tangan kanan, kita juga dapat tangan dalam pose menggenggam kayak gini ya, untuk menggenggam beam saber handle-nya. Jadi cuma dua tangan ini dan satu tangan yang pose narik pelatuk ini. Berikutnya kita dapat shield kayak gini. Ini juga shieldnya Gundam Unicorn. Bentuknya sama, cuma dalam warna yang orange clear kayak gini. Dan sebenarnya ini adalah bonus ya. Sebenarnya ada beberapa part yang diambil dari runner yang sama dengan runnernya Gundam Unicorn. Dan di sini semuanya kokoh, nggak ada yang gampang lepas, bagus banget. Dan di sini ada artikulasi, bisa diputar kayak gini untuk kita pasang di bagian tangannya. Lalu kita dapat beam saber effect part kayak gini, ada sepasang warna biru bening kayak gini, yang kalau di versi Bandai-nya nggak ada ya, jadi kita harus pinjem dari beam saber effect partnya Gundam yang lain. Terus di sini kita lihat di dalamnya ada gelembung udara kayak gitu. Berikutnya kita dapat stand base kayak gini, yang penampilannya juga biasa aja, kurang menarik. Di sini banyak goresan kalau kalian perhatiin, tapi lumayan ya buat majang si Gundam Unicorn Phoenix ini. Terus kita juga dapat obeng untuk masang baut-baut di sendi-sendi si stand base tadi. Berikutnya ini adalah persenjataan yang paling keren. Kita dapat sepasang armor DI kayak gini dengan konektor kayak gini untuk dipasang di bagian backpacknya. Dan di sini juga kokoh ya, nggak ada yang gampang lepas. Bahkan di bagian sendi-sendi di sini-sini juga kokoh. Jadi mantap lah. Cuma yang ini aja nih agak longgar ya, tapi masih wajar sih. Tuh nggak terlalu longgar banget. Bisa diakalin pakai semen, tinggal ditebelin sedikit aja. Tapi nggak perlu sih kalau menurut gue ya, cukup gitu. Berikutnya kita dapat beberapa part sisa, antara lain ini yang pertama konektor untuk di bagian backpacknya, untuk ke armor DI tadi di kanan kirinya nggak kita pakai. Terus ada bagian untuk di shieldnya nggak dipakai juga. Kita dapat 3, yang dipakai cuma 1, itu pun untuk shield bonus yang punyanya si Gundam Unicorn itu tadi ya. Dan yang ini bisa kita pakai kalau kita lepas bagian ekornya si armor DI ini. Jadi kalau tanpa ekornya ini, bagian sini tuh bisa dipakai di bagian sini ya. Berikutnya ada bagian pivot untuk Gundam Unicorn, nggak dipakai. Dan juga ada konektor untuk menghubungin antara backpack dengan shieldnya Gundam Unicorn, nggak kita pakai juga. Dan yang terakhir ada 2 polycap sisa kayak gini. Ini dia penampilannya ketika semua persenjataannya udah terpasang, termasuk juga dengan shieldnya Gundam Unicorn yang seharusnya nggak terpasang di tangannya, karena bukan bagian dari Unicorn Phoenix ini. Tapi gue pasang aja karena kelihatan keren ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, penampilannya tuh cakep banget, walaupun dalam finishing matte kayak gini, perpaduan warnanya juga cakep. Dengan cycle frame warna biru yang kelihatan tembus dari armornya yang warna clear orange kekuningan kayak gini, dipaduin lagi dengan clear biru yang lebih gelap di bagian bawah kakinya dan di backpacknya. Keren banget sih kalau menurut gue. Dan warna pivot yang lebih muda seperti yang gue bilang di awal tadi, nggak terlalu kelihatan juga ya kalau udah terpasang kayak gini. Kalau mau lebih sempurna sih bisa ditambah cat clear orange tambahan yang warnanya sama. Tapi kalau menurut gue sih ini udah cukup keren ya. Sedangkan untuk bagian defect yang ada di armor DI-nya, itu juga jadinya nggak terlalu kelihatan ya, kecuali benar-benar dicari dan diperhatiin dari dekat. Pokoknya mantap lah jadinya kit ini, mendekati sempurna, sangat-sangat di luar ekspektasi gue. Gue kira malah hasilnya bakal jelek banget ya. Dan ternyata setelah semuanya terpasang pun, dia masih tetap kokoh, masih bisa diangkat dan digoyang-goyang di bagian armor DI-nya kayak gini. Di bagian kakinya juga masih bisa nyangga badannya, walaupun agak nekuk di sendi lututnya. Tapi itu wajar ya, karena dia memang lebih berat ketika backpacknya udah terpasang kayak gini. Gila sih, gue bener-bener nggak nyangka bisa dapat bootleg Unicorn sekokoh ini. Sementara di luar sana terkenal banget kalau bootleg Gundam Unicorn itu, yang manapun itu ya, gampang copot atau rontok. Atau yang biasa kalian sebut dengan istilah hand grenade. Untuk artikulasinya gue nggak akan bahas di sini, karena gue yakin kalian semua pasti udah pada tahu ya, kalau high grade Gundam Unicorn itu artikulasinya terbatas banget.
Nggak bisa dipose-posein yang aneh-aneh, cuma bisa dipose-posein yang biasa-biasa aja. Dan gue juga udah pernah bikin beberapa review High Grade Gundam Unicorn sebelumnya, yaitu High Grade Gundam Unicorn 01, High Grade Gundam Unicorn 02 Bensinor, dan High Grade Unicorn Gundam 03 Phoenix Gold Coating. Kalian bisa lihat lebih jelas tentang artikulasinya di video-video tadi. Nanti linknya gue kasih di deskripsi, sekalian gue bikin playlistnya juga. Yang pasti karena model kit ini kokoh, jadi enak banget buat digerak-gerakinnya, dan setelah diposein juga posisinya bisa bertahan ya, nggak letoy sama sekali. Jadi lebih pede aja gitu buat dipajangnya, nggak usah takut tiba-tiba gubrak dan bikin berantakan koleksi Gunpla di sekelilingnya. Dan kalau mau tahu perbandingan ukurannya, ini dia kalau disandingin sama Gunpla lain dari seri Universal Century dan GNX Lancelot dari SNAA yang kemarin udah gue bikin video reviewnya, semua dalam skala yang sama, yaitu 1:144. Dan ini perbandingannya kalau disandingin sama High Grade Gundam Unicorn 03 Phoenix Gold Coating dari Bandai yang jelas-jelas jauh lebih mewah dari si bootleg ini. Memang gak terkalahkan sih ya si emas yang satu ini, shining, shimmering, splendid, luxurious gimana gitu, memukau banget. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu, semua koleksi High Grade Gundam Unicorn gue yang belum seberapa ini dijajarin samping-sampingan. Keren ya, asik banget ngeliatnya walaupun yang satu ini bootleg. Tinggal satu sih yang masih gue incer, yaitu High Grade Full Armor Gundam Unicorn Destroy Mode Red Plated Frame Mechanical Clear. Walaupun rilisan lama, tapi masih penasaran sih sama yang satu itu. Sponsor mana dong sponsor? Kok nggak muncul-muncul sih? Ini dia penampilannya kalau semuanya ditaruh di atas rotating stand. Gile, cakep-cakep semua ya. Pakai kacamata hitam ya kalau silau. Yang pasti Gundam Unicorn Phoenix ini lumayan layak ya buat disandingin di antara koleksi Gundam Unicorn lainnya. Walaupun bootleg, paling tinggal ditopot clear gloss aja sih kalau mau lebih kelihatan berkilau. Oh iya, ada satu info yang hampir kelupaan. Proses perakitan kit ini memang agak susah ya. Snap fitnya agak keras, jadi banyak yang harus dikikis, dan hampir semua mel peg-nya gue potong miring kayak gini biar bisa lebih gampang aja masuknya. Kalian yang udah biasa ngerakit bootleg pasti bisa sih ngerakit kit ini. Setelah gue ngomongin panjang lebar tentang kit ini, sekarang waktunya untuk penilaian. Sebenarnya kit ini bagus kalau udah selesai kayak gini, cuman karena ada beberapa hal yang kurang sempurna, antara lain proses perakitan yang agak susah, warna vivin yang lebih muda, dan ada sedikit part di armor DI yang kurang bagus, jadi kit ini gue kasih nilai 8 dari 10 lah. Gue cukup suka sama hasilnya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas di video review gue kali ini. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan di like kalau kalian suka sama video ini. Sekalian aktifin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video gue yang lainnya. Jangan lupa follow sosial media gue juga, semuanya udah gue tulis di deskripsi. Sekalian sama playlist Gundam Unicorn yang lainnya, udah gue tulis juga di sana. Buat yang mau support channel gue ini, bisa melalui link Saweria, ada di deskripsi juga, karena channel ini belum dimonetize. Atau kalau kalian mau ngirimin model kit untuk gue rakit dan gue review, silahkan DM gue aja di Instagram. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video gue yang lainnya. Gue Catur Waskita pamit, dan akhir kata, mari menggundam, bye-bye.